banyak orang susah di sekeliling kita, yang setiap hari aku meratap menjerit, ya Allah, susah nian hidup aku ya Allah. Tapi ratapannya nggak ada yang dengar, karena ustadz ini harus menjaga. Kami para ustadz tak pernah mengharap bayaran dari manusia. Berdosa kalau ada ustadz yang berharap bayaran dari manusia. Lebih berdosa pengurus masjid kalau ustadznya sudah datang ceramahnya bagus, dia diam pura-pura tidak tahu. Ya, ini gaspol atau gas setengah-setengah aja? Ya mumpung karena lama ndak kesini kan, saya hadir ini subuh ini. Nama programnya Suling, subuh keliling. Ini putaran ke 1513 masjid, 1315 masjid. Alhamdulillah masjid ini jamaahnya paling ramai, alhamdulillah. Dan ibu-ibunya juga ramai. Kalau ibu-ibu ramai di masjid itu, ya, itu alamat kampung itu sejuk. Amin ya Rabbal. Kembali ke ayat tadi, fasaddaqa, masuk kubur, dunia tinggal cerita. Itu Umar bin Khattab, kan waktu hidupnya hebat. Jin setan kalau ada Umar lari dia. Jin setan kalau ada Umar lari dia. Setan lagi rapat, Umar lewat. Yang lagi rapat bubar, Pak. Bubar. Padahal dia cuma lewat. Tabe. Sayyidina Ali ini penasaran. Kawan ini waktu hidup kan paten kali. Setan pun takut sebenarnya. Kita nak dengar bagaimana dia dengan malaikat Munkar Nakir. Umar bin Khattab berhadapan dengan malaikat Munkar Nakir. Apa yang terjadi? Ini Munkar Nakir dianggapnya sama semua, Pak. Manusia disamakannya. Datang sama Umar bin Khattab, enggak dirubah penampilannya. Masya Allah, saking kagetnya Umar bin Khattab ketemu sama Munkar Nakir, rontok jenggotnya. Marah Umar bin Khattab. Kalian berdua tahu enggak siapa ini? Umar dikuburin. Anaknya Umar bin Khattab namanya Abdullah bin Umar itu dapat mimpi. Kalau Sayyidina Ali dengar langsung, dibukakan basirohnya oleh Allah SWT, kasyaf. Kau tahu siapa ini? Kata Umar bin Khattab. Kata malaikat Munkar Nakir, ya masalah buat lo. Kira-kira ini adalah Umar bin Khattab, sahabat tercintanya Nabi Muhammad, hamba terbaik Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu ya? Iya. Ada apa kau berdua nih? Enggak, kami nak nanya. Ya nanya apa? Man rabuka? Hei, tambah marah Umar dibuatnya. Sejak aku masuk Islam sampai aku mati, itu yang kuajarkan sama manusia. Kau datang sama aku, itu pula yang kau tanyakan. Memang kalian ini. Umar, malaikat Munkar Nakir dimarahinya. Saya ingatkan kepada kalian, lain kali kalau datang kepada umatnya Muhammad, robah penampilan kalian. Masya Allah, di hadis digambarkan malaikat Munkar Nakir itu, Pak, rambutnya macam kawat berduri, nyeser di tanah, menyala-nyala ujungnya itu, matanya macam petir, mulutnya macam halilintar. Belum. Kau kalau datang sama umatnya Muhammad, sopan ya, sopan-sopan sikit kau, awas kau. Makanya sejak itu tak pernah lagi kalau datang sama umatnya Muhammad, ini Munkar Nakir sopan dia. Assalamualaikum. Pak Basir, apa kabar? Iya. Wah, kalau datang dengan tampilan aslinya tak sempat nanya dia, Pak. Mati duluan kita, mati berkali-kali kita dibuatnya. Alaiha malaikatun ghiladun syidanun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allahu akbar. Nabi Ibrahim pernah datang 2 tamu di saat yang bersamaan. Tamu yang pertama seorang pemuda. Dia datang konsultasi karena usianya sudah hampir mendekati usia kawin. Oleh Nabi Ibrahim dinasihati A, B, C, D, Z. Salah satu nasihatnya yang paling terngiang-ngiang di telinganya adalah tentang bersedekah, berinfak, berderma di jalan Allah untuk tabung akhirat. Tabung akhirat. Kata Ibrahim, hartamu yang kau makan akan masuk toilet, yang tersisa akan jadi rebutan warisan atau dicuri orang. Yang kau miliki adalah yang kau dermakan di jalan Allah, buat tabung akhirat. Selesai nasihat begitu, pulang dia. Tak lama setelah pulang, malaikat Israel datang kepada Ibrahim alaihissalam. Datang masanya, insaflah diri, selimut membalut badan.
Ibrahim, baik. Siapa yang datang barusan? Anak muda. Untuk apa? Besok dia nak kawin. Ibrahim, besok itu ajalnya tiba. Hah? Jadi, ya terserah kau. Pulang malaikat Israel menung Ibrahim. Kawinkan tidak, kawinkan tidak. Kalau dikawinkan tentu ada janda kembang. Tidak dikawinkan, saya nabi, tugas menikahkan. Kasihan anak muda itu. Aku menjerit meratap padamu, oh Tuhan, oh. Tiang malam nangis, minta dikawinkan. Aduh, gimana? Udahlah, urusan ajal, urusan Israel. Saya nabi akan menikahkan dia. Besoknya dinikahkan. Jantungan Ibrahim alaihissalam. Mati enggak? Mati enggak? Mati enggak? Sampai umur 70 tahun enggak mati-mati, Pak. Ini Nabi Ibrahim menyimpan rahasia. Ini malaikat pembohong satu ini memang. Karena Nabi Ibrahim itu jangankan sama malaikat, sama Allah aja dia bercakap-cakap. Dia bisa berdialog. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tuhan, tengokkan kepadaku macam mana kau menghidupkan yang mati. Itu diantara dialognya. Apalah untuk minnya Ibrahim? Bala, kau tak iman Ibrahim? Saya iman ya Allah. Tapi untuk mengasah keimananku, tengokkan macam mana rupanya kau menghidupkan yang mati. Itulah cerita burung merpati yang dibelah-belah itu. Mana Israel? Apa dia pensiun? Apa dia serah terima jabatan? Enggak lagi ngurusin nyawa. Selama 70 tahun nih. Tahun ke-70 datang Israel kepada Ibrahim. Datang juga kau ya. Nah. Bro. Sekian lama aku menunggu. Iyalah temannya Romai Rama mesti bisa lah Pak. Masa tak bisa? Pernah Romai Rama buat sini kan? Waktu saya muda dulu, 15 tahun yang lalu. Ketawa-ketawa Ibrahim sambil ngejek. Israel digitukan. Ibrahim, jangan begitulah. Kita kan CS. Ya kau kemana? Kata nak cabut nyawa. Apa jawab Israel? Ini yang penting buat kita, Pak. Saya sudah pegang mandat itu. Lalu Allah membatalkan rencananya untuk mencabut nyawa anak muda. Iya, kenapa? Sepulang kau nasihati dia, rupanya termakan dia sama nasihat kau. Oh itu Ibrahim. Setelah dia pulang ke rumah, anak muda ini sebelum menikah disedekahkan setengah dari hartanya. Apa kalimatnya? Disedekahkan setengah dari hartanya. Untung Yusuf Mansur tak sampaikan materi ini. Kalau dia sampaikan, lebih banyak lagi yang diambil sama dia. Ah, iya kan? Untung dia tak paham cerita ini. Kalau dia paham habis nih. Cincin, gelang, kalung, jam tangan. Untung tak bini orang diambil dia. Islam ini rusak sama kita, Islam sendiri, Pak. Tak pernah Islam kalah sama musuh dari luar. Islam selalu kalah dengan musuh dari dalam. Jemaah yang mulia, inti cerita pertama ini adalah bahwa ingin panjang umur, sedekah. Kalau imun, Pak, dapatnya bukan cuma dari makanan dan vitamin. Apa itu? Energi sholat subuh. Ini masjid sudah 1513. Kaki ini sudah pernah melangkah ke 1513 masjid. Sampai Kalimantan, sampai Malaysia. Energi sholat subuh itu jangan main-main. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh dua sip malaikat. Berapa jumlahnya? Tak ada yang pernah bisa menghitung. Mungkin 1000, mungkin 1 miliar, mungkin 1 triliun. Bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Pak RT ada, Pak Lubis ada, walaupun pakai tongkat, kasihan. Orang tua ini pakai tongkat datang ke masjid. Ayo yang sehat, yang kakinya masih normal, ayo datang ke masjid. Jemaah subuh yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya seorang manusia pujaan. Dialah Khadijah radhiyallahu anha. 2/3 harta yang beredar di Mekah
itu punya Khadijah. Pakaian sahabat, kuda perang sahabat, pedang sahabat, biaya berjihad di jalan Allah, semua persembahan dari Khadijah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah satu ketika, Allah pernah menciptakan dua wanita terbaik. Satu, Siti Maryam. Yang kedua, Khadijah radhiyallahu anha. Sosok wanita mulia ini Allah perlihatkan surga di depan matanya sebelum dia meninggal. Surga tempat Khadijah tinggal itu diperlihatkan oleh Allah kepada Khadijah. Melalui apa? Visualisasi surga di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu suasana sedang sangat sulit. Kadang-kadang Rasul mengganjal perutnya dengan batu. Khadijah merintih, menjerit, menyaksikan ketabahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah dia melihat wanita setangguh dan setabah Rasulullah. Menetes. Rasul itu paling pantang melihat orang bersedih. Paling pantang melihat orang menangis. Apalagi yang bersedih dan menangis itu adalah kekasihnya, istri tercintanya. Sayang, kenapa kau nangis? Enggak lah bang. Bicara sayang, kenapa kau nangis? Enggak lah bang. Khadijah, hapus air matamu. Datang kita sama bini, pak, kenapa nangis? Mampus. Kita, abang nih jahat betul lah. Nyesal pula aku nikah sama abang. Apa nyesal, anak sudah 5. Kenapa kau nangis sayang? Hapus air. Khadijah, baiklah. Apakah kau nangis karena hartamu habis? Terdengar kalimat itu, barulah Khadijah angkat wajah. Ingat bu, Khadijah ini tak pernah di depan suaminya. Apa? Khadijah, labbaik ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Itulah Rasulullah ketika bersama Khadijah tak tergoda dengan betina lain. Tak tergoda dengan perempuan lah. Kemudian dituduh sama Buya Sakur, dia menikah cara Kristen karena tidak poligami. Bukan itu alasannya. Satu senyum Khadijah, 10 senyum wanita lain tak seimbang pak. Masih manis lagi senyumnya Khadijah radhiyallahu anha. Senyumnya Khadijah. Nah, jangan Rasul, saya pun kalau ada bini senyum manis begitu, malas aku dengan bini lain, Pak. Senyumnya Khadijah menghanyutkan, ya Allah. Rasul kalau pulang ke rumah keluar sekejap-kejap nak balik, sekejap-kejap nak balik. Kenapa? Sampai Rasulullah punya kalimat, baiti, rumahku adalah surgaku. Zaman kapan itu? Zaman sama Khadijah atau sama Aisyah? Zaman sama Khadijah. Khadijah kalau dandan dia tak berdandan saja luar biasa. Kata Bang Haji, wahai pesona, duhai kekasih. Dalam sekali itu. Masya Allah. Mau selawat yang mana nih untuk menggambarkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak selawatnya itu. Ya Nabi salam alaika. Oke, kalau belum paham gini dasarnya syair itu. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena. Oke, bisa? Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, irfa anta syamsun, anta nurun fauqa nuri, anta misbahus suduri. Sekali lagi biar puas. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Khadijah, hapus air matamu. Tak bisa ya Rasul. Ya kenapa? Apa karena hartamu habis? Bukan ya Rasul. Lalu ya Rasul, dulu ketika aku kaya, oke. Ketika aku terhormat, oke.
Sekarang kita sudah miskin, tapi semangatmu tak pernah pudar dalam membela agama Allah ini ya Rasul. Itu yang membuat air mataku tak bisa kubendung ya Rasul. Demi Allah ya Rasul, kalau aku meninggal, gali kuburku, ambil tulang-tulangku, jadikan jembatan di mana kau menyeberang, agar lebih banyak manusia yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Khadijah dipanggil, Khadijah sini sayang. Labbaik ya Rasul. Mendekat. Dekat Khadijah, agak satu jengkal dari dada Rasul. Rasul buka bajunya begini, Pak. Wow. Kalau kita lah, surga nampak sama Khadijah dari dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdir berkehendak lain, yang awalnya kaya, habis hartanya untuk Islam, sampai kain kafan saja tak punya, Pak. Kain kafan tak punya. Kata Khadijah kepada Fatimah, ya Umi, mintakan sorban kepada Abi, mintakan sorban kepada Rasulullah. Untuk apa Umi? Untuk kain kafan Umi. Umi takut badan ini tersentuh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintakan sorban untuk melindungi badan Umi dari api neraka Allah. Sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa dipakai terima wahyu disampaikan kepada Rasulullah. Sekarang giliran Rasulullah yang tak bisa menahan air matanya. Khadijah, kau sudah habiskan masamu, kau sudah habiskan waktumu, kau sudah habiskan hartamu, jiwa ragamu untuk Islam, tapi kau cuma minta sorban. Cuma minta sorban, tak minta yang lain. Allahu Akbar. Astaghfirullah baraya minal khafaya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar subhanallah wa la ilaha